Jadi mungkin ada 5 hal yang mungkin boleh dan tidak boleh dilakukan sebagai seorang karyawan baru berdasarkan pengalaman yang saya alami selama 15 tahun lebih saya bekerja di sebuah perusahaan, dan saya menyesal sekarang karena saya tidak mendapatkan hasil yang seharusnya saya dapatkan ketika saya mengelola 5 hal ini. Yang pertama adalah jangan terlena dengan gaji. Yang kedua, jangan berhutang. Yang ketiga, investasi peluang sekecil apapun. Yang keempat, siapkan dana darurat atau tabungan. Dan yang kelima adalah upgrade skill atau upgrade diri. Yang pertama udah kita bahas di video sebelumnya ya, tentang jangan terlena dengan gaji kalian. Yang kedua, kita akan bahas mencari peluang sekecil apapun untuk investasi, baik itu berupa emas ataupun berupa benda seperti tanah, rumah, ataupun usaha lainnya. Jangan sampai kalian berpijak hanya pada satu pijakan gaji saja. Itu akan kalian rasakan ketika kalian nanti berumah tangga, di mana kebutuhan meningkat dan gaji kalian peningkatannya nggak terlalu signifikan. Akan ada kebutuhan-kebutuhan mendadak yang di luar prediksi kita. Jadi, investasikan dari awal. Mungkin bisa berupa emas, ataupun berupa tanah, atau mungkin deposito, atau yang kalian lebih pahami. Jangan sampai gaji kalian habis hanya untuk memenuhi jiwa konsumtif kalian. Itu dulu saya alami, saya benar-benar terlena dengan hasil uang saya, tidak memikirkan masa depan, ditawari investasi saya nggak mau, saya sendiri nggak mau belajar investasi, nggak mau belajar mengelola keuangan. Jadi ketika kondisi sekarang, usia saya sudah sekian, masa kerja saya sudah sekian, saya sudah stuck, saya sudah nggak bisa kemana-mana karena uang yang saya dapatkan sekarang habis hanya untuk memenuhi kebutuhan dan cicilan hutang. Jadi itu 5 poin penting ya yang mungkin bisa teman-teman karyawan baru pikirkan. Ini saya di sini bukan bermaksud menggurui atau bukan sebagai mentor ataupun bukan sebagai motivator. Saya hanya menceritakan berdasarkan apa yang saya alami selama saya bekerja dan itu yang saya sesali sekarang. Supaya kalian tidak menyesali seperti yang saya rasakan sekarang. Jadi ada peluang investasi sekecil apapun, coba aja. Ketika gagal, kalian kan masih bekerja, masih bisa dapat gaji, lakukan investasi lagi dengan perencanaan yang matang, dievaluasi, dan harapannya nanti ke depan kalian tidak akan kesusahan seperti saya, tidak akan menyesal seperti saya. Untuk 3 poin yang lain, kita akan bahas di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, buat kalian yang masih berjuang menjadi seorang karyawan dan mungkin ingin berlepas diri dari satu pijakan, yaitu hanya mengandalkan gaji.